Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini di bulan Pelkes GPIB. Sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan Gita Bakti 2 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur dari pasal 119 ayat 105 sampai dengan 108 yang akan kita baca secara berbalasan. Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 108. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita akan menyanyikan kembali dari Gita Bakti 61 ayat 1. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-26. Injil Yohanes 4 ayat 11 sampai dengan ayat ke-26. Jika jemaat sudah menemukan ayat tersebut, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam pendengaran firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta memperlakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 26 yang mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Bapa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Benar bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, latar belakang dari perikop dari bacaan kita pada malam hari ini adalah percakapan yaitu antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub. Ada beberapa catatan awal yang harus kita mengerti bahwa pada saat itu ada hubungan yang tidak baik antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Mengapa? Mereka tidak bergaul. Bagi mereka, orang Samaria itu bukan keturunan Yahudi tulen. Karena pemikiran mereka bahwa orang-orang Samaria itu sudah tercampur baur dengan saudara-saudara dari bangsa lain. Jadi di dalam masyarakat pada waktu itu ada sebuah ketegangan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Dan buat orang Yahudi, orang Samaria itu tidak selevel dengan dia. Jadi kelasnya lebih rendah daripada orang Yahudi. Sehingga kalau kita baca pada ayat sebelumnya dalam bacaan kita, ketika Yesus berbicara dengan dia, perempuan itu menjadi takjub. Dan dia tahu bahwa orang Yahudi itu tidak bicara dengan orang Samaria. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-9 sebelum bacaan kita. Di sana dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jemaat yang terkasih, kalau kita lihat di sini, maka Yesus sudah mendobrak akan pola kehidupan hubungan orang Yahudi dan Samaria pada saat itu. Jadi Yesus mendobrak akan kebiasaan orang Yahudi dan Samaria yang pada saat itu ada benturan-benturan, ada sesuatu yang tidak berdamai. Bahwa walaupun Tuhan Yesus itu tahu bahwa perempuan itu adalah orang Samaria, tetapi Yesus membangun suatu komunikasi. Jadi dari catatan tadi awal bahwa tidak ada hubungan harmonis antara orang Yahudi dan orang Samaria. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu bukanlah tadi katakan levelnya. Sehingga mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Sehingga percakapan Yesus dengan perempuan orang Samaria itu menjadi suatu dobrakan dari realita masyarakat pada masa itu, yaitu yang Yesus membangun tembok antara orang Yahudi dan orang Samaria. Kalau kita lihat di sini bahwa pelayanan Yesus adalah pelayanan yang menembus batas-batas ras. Bagi Yesus, baik orang Samaria maupun orang Yahudi perlu dikoreksi. Keduanya perlu diperbaharui di dalam pergaulan mereka. Sehingga di dalam ayat 10, ayat 11, ayat 12, mari kita lihat di sana dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, dari ayat 10 maaf. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum.
niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus meminta air itu kepada perempuan Samaria. Itu merupakan suatu pintu masuk percakapan dengan perempuan itu, sehingga Tuhan Yesus dapat bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Mengapa demikian? Karena kita lihat orang-orang tidak ada yang mengambil air pada siang hari. Tidak ada orang yang mau mengambil air pada siang hari. Pada waktu itu terjadi kira-kira jam 12 siang. Tetapi perempuan itu ambil air pada jam 12 siang. Mengapa perempuan itu mengambil air pada jam 12 siang? Karena tidak ada orang yang dijumpai di sumur itu. Tidak ada yang mengambil air pada siang hari itu, dan perempuan itu dia bisa mengambil air pada siang hari itu. Mengapa perempuan itu mengambil air pada siang hari dan pada saat tidak ada orang? Berarti ada suatu tanda bagi kita bahwa perempuan itu sedang dikucilkan di dalam masyarakat. Mungkin saudara saya ketika ada suatu masalah dikucilkan oleh lingkungan yang ada, maka akan terjadi seperti itu. Kita tidak akan berani keluar, atau ketika kita keluar pada saat-saat jam-jam orang tidak keluar baru kita keluar. Demikian juga perempuan Samaria. Lalu kenapa dia dikucilkan oleh masyarakat? Mungkin terkait dengan status perkawinannya yang tidak jelas. Yesus memakai akan keinginannya untuk minum sebagai pintu masuk untuk bicara dengan perempuan itu. Tetapi bukan itu saja. Tuhan tidak menginginkan hanya berbicara atau berkomunikasi dengan perempuan itu saja. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan akan suatu kelegaan kepada perempuan itu. Makanya Yesus berbicara tentang air hidup. Yesus memberikan penawaran akan keselamatan yang dari Allah, kesegaran yang dari Allah. Oleh karena itu, Yesus di sini menawarkan kepada perempuan itu. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Di sana ada percakapan antara Yesus dan perempuan ini. Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini Yesus berbicara tentang keselamatan, kesegaran yang diberikan Tuhan Allah, kelepasan yang diberikan Tuhan Allah kepada sang perempuan. Karena sudah dikatakan awal bahwa perempuan ini sedang dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Itu yang diperlukan oleh perempuan itu. Makanya Tuhan Yesus tawarkan
air hidup itu. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Nanti kita lihat di sana ayat 16, ayat 17, ayat 18, ayat 19. Bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan persoalan perempuan itu. Saya akan bacakan di ayat 16, ayat 17, ayat 18 sampai 19. Sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini Yesus akan memakai pendekatan kepada perempuan itu dengan cara pastoral. Dia tidak mengkritik, dia tidak menghakimi, dia tidak mengintimidasi, dia tidak mendiskriminasikan akan perempuan itu. Tetapi Yesus membuat sebuah pendekatan sehingga perempuan ini terbuka sendiri. Dia berani mengatakan, saya tidak punya suami. Walaupun Yesus sendiri tahu dia tidak punya suami. Orang yang tinggal dengan dia itu bukan suaminya. Di sini kita lihat bagaimana Yesus memberikan orang itu sebuah kesempatan untuk dia membaharui akan kehidupannya. Dari bacaan kita ada 3 hal yang kita pelajari, yang kita dapatkan bagaimana Yesus memperlakukan perempuan Samaria ini. Yang pertama adalah bahwa keselamatan dari Allah itu dia tidak mengenal akan suku, tidak mengenal akan perbedaan. Keselamatan dari Allah ditawarkan kepada siapapun yang mau menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Yang kedua, kita melihat dari bacaan kita terkait dengan tema kesatuan dalam Minggu Trinitas, bahwa setiap orang yang mau mengakui Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Allah, dan mau memuji dan menyembah Allah dalam ketaatan kepada Tuhan Allah, maka dialah yang disebut sebagai penyembah-penyembah yang benar. Jadi bukan bagaimana cara ibadahnya, bukan bagaimana tepuk tangan atau tidak, dan juga apakah dia ibadah hari Sabtu mungkin seperti Advent, atau ibadah pada hari Minggu. Bukan itu. Tetapi yang paling penting adalah orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, dan orang itu hidup di dalam ketaatannya dan kesetiaannya kepadanya. Ia yang menyatukan semua orang percaya di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, kita belajar dari bacaan kita malam hari ini bahwa sesungguhnya kita diajak untuk kehidupan kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Yesus memperlihatkan hal itu walaupun dia tahu bahwa perempuan itu bukanlah perempuan dengan kehidupan perkawinan yang baik, tetapi dia tidak menghakimi perempuan itu. Dia memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk menyadari keberadaan dirinya, dan kemudian akan mengubah kehidupannya. Dengan demikian
Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain akan kehidupan mereka. Karena apa, Bapak dan Ibu? Saudara dan saya, kita mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Hal ini juga hampir sama dengan peristiwa perempuan yang kedapatan berzina yang dirajam batu. Lalu Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus katakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Apa yang dilakukan oleh mereka? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 7b, apa yang dilakukan oleh? Adakah yang berani melemparkan batu itu? Tidak ada. Tidak seorang pun yang melemparkan batu. Yesus berkata, aku pun tidak. Jadi aku pun tidak. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Di sini Tuhan Yesus memperlihatkan keteladanan untuk tidak menghakimi orang lain. Amin. Bapak dan Ibu, untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 245. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memasuki doa syafaat. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus,
Kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar. Oleh karena itu, mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu untuk tidak membeda-bedakan ketika kami bergaul dari berbagai suku, dari status sosial, dan tidak cepat untuk menghakimi orang lain. Melalui kehadiran kami, hendaknya menjadi berkat bagi orang yang membutuhkannya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dikuatkan imannya dan menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk warga jemaat GPIB Pancoran Rahmat yang sedang sakit maupun proses pemulihan. Berikan mereka keberanian dan kesabaran, ketahanan dan ketabahan untuk menanggung kelemahan dan kesakitan. Berikan pikiran yang tenang untuk menolong mereka untuk sembuh lebih cepat. Beri kepada mereka dokter, perawat, dan semua orang yang merawatnya dengan tangan-tangan yang terampil, pikiran yang bijaksana, hati yang lemah lembut dan penuh kasih dalam menolong dan merawat yang sakit. Tuhan Yesus datang kepada kami dan kepada orang yang kami kasihi dengan sentuhan tangan-Mu yang menyembuhkan, tidak pernah kehilangan kuasa-Mu. Oleh karena itu, Tuhan menyertai mereka. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Magdalena Suma. Pada hari ini Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Ibu Suma rasakan dalam 1 tahun. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada Ibu Suma. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai, memberkati kehidupan Ibu Suma. Oleh karena itu kami mohon juga kiranya Engkau selalu menyertai, menuntun langkah Ibu Suma di dalam menjalankan kegiatan hari lepas hari, di dalam keluarga, di dalam pelayanan yang sudah dilakukan di Jemaat Pancoran Rahmat, dan di lingkungan rumah tangga mereka. Dan terutama Tuhan, kiranya Kau berikan kesehatan bagi Ibu Suma, sehingga di dalam menjalankan kegiatan ke depan Tuhan penuh memberikan suatu sukacita. Tuhan selalu beserta Ibu Suma setiap saat. Kami menyerahkan kehidupan Ibu Suma ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pemerintah pusat, daerah dalam penanganan wabah COVID-19. Tuhan turut bekerja dan berikan hikmat ketika mereka mengambil suatu keputusan dan tindakan untuk memutus rantai penyebaran pandemik ini. Mampukan kami juga sebagai warga masyarakat untuk dapat melakukan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Sekarang juga sedang beradaptasi dengan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19. Tuhan berikan yang terbaik bagi negeri ini. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk tim dokter dan juru medis yang berjuang untuk merawat para penderita COVID-19 yang sekarang masih bertambah. Mereka juga jauh dengan keluarga mereka. Mereka rindu untuk berkumpul dengan keluarga. Tuhan berikan kesehatan, berikan penghiburan agar mereka tetap semangat dalam menolong pasien. Tuhan juga kiranya Kau jamah para pasien melalui keahlian dokter dan juru medis, pasien memperoleh kesembuhan dan dapat kembali dengan keluarga mereka. Tuhan, kami pada malam hari ini berdoa juga untuk GPIB Pancoran Rahmat. Kami mengucap syukur kepadamu sudah memberikan gedung bagi kami, dan sekarang kami sedang memproses pengurusan izin prinsip dan semua
upaya untuk bersosialisasi dengan warga sekitar. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami. Tuhan, menolong memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam keterbatasan kami, berikan hikmat agar yang kami lakukan juga berkenan di hadapan-Mu. Apabila kami mengalami kesulitan, Tuhan Yesus menolong kami, sehingga gedung yang kami miliki menjadi tempat ibadah yang tetap untuk dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga turut bekerja dalam proses penggalangan dana melalui proposal dan usaha lainnya. Tuhan, tuntun langkah kami agar kami mendapatkan berkat-Mu untuk kebutuhan pembangunan Gereja GPIB Pancoran Rahmat. Bapa yang di surga, kami percaya Engkau sungguh baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan kami. Kami menyerahkan semua permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 89 ayat 1, 2, dan 5, dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin, 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 amin.
Jemaat, mari berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman dalam panggilanmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363, bait pertama dan bait ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.